Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu asisten laboratorium. Kami dari kelompok POA 01 akan mempresentasikan Production and Operation Analysis untuk kasus La Familia Baik. Baik, di kelompok kami ada 6 orang. Yang pertama Sandrina, Ola, Misael, Bagas, Wira, dan Benadus. Untuk proyek kali ini, kasusnya adalah La Familia Baik memproduksi sepeda anak-anak usia 7-10 tahun dalam dua warna yang populer, yaitu kuning dan hijau. Produk terlaris perusahaan adalah Green Bike dan Yellow Bike yang memiliki permintaan global yang tinggi. Selama masa pandemi, perubahan gaya hidup menjadi pola hidup sehat meningkatkan permintaan sepeda secara signifikan. Pertumbuhan penjualan yang pesat menimbulkan tantangan operasional dalam aspek produksi, tenaga kerja, dan perencanaan kapasitas. Perusahaan bertujuan untuk mengoptimalkan operasi dengan tetap meminimalkan total biaya operasional. Lalu bisnis problems yang dihadapi oleh La Familia Baik adalah pertumbuhan demand telah melampaui kapasitas produksi dan operational capacity perusahaan saat ini. Yang kedua, ketidakefisienan mulai muncul dalam production planning, inventory management, dan workforce scheduling. Yang ketiga, perusahaan sedang mempertimbangkan strategic investment berupa pembangunan production plan dan/atau warehouse baru. Yang keempat, demand forecasting yang akurat diperlukan untuk mendukung production dan investment decision. Lalu yang terakhir, analisis difokuskan pada peningkatan operational efficiency, cost control, and service level. Untuk skop dari analisis yang akan kita lakukan adalah demand forecasting untuk periode mendatang, production dan aggregate planning dengan perbandingan biaya antar strategi, evaluasi keputusan investasi yaitu pembangunan pabrik baru, warehouse atau keduanya, atau tanpa investasi. Lalu Material Requirement Planning atau MRP dan Distribution Requirement Planning atau DRP. Lalu Capacity Planning, penerapan Kanban System, dan Workforce Scheduling. Studi ini berfokus pada produk Yellow Bike sebagai produk utama dalam analisis. Lalu kita lanjut ke model yang pertama, yaitu forecasting. Pada demand forecasting, kita lakukan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam production dan capacity planning. Kita memakai data penjualan bulanan historis dari tahun 2019 sampai 2021 yang dianalisis sebagai dasar peramalan. Lalu data penjualan tersebut mencakup dua produk yaitu Green Bike dan Yellow Bike. Beberapa metode peramalan yang dilakukan atau dievaluasi adalah time series decomposition, moving average, holds, dan winters. Akurasi peramalan diukur menggunakan 3 metrik pengukuran error yaitu MAPE, MAD, dan MSE. Lalu ditemukan bahwa metode holds dipilih karena menghasilkan forecasting error yang paling rendah. Jadi total forecasted demand yang didapatkan dari metode holds untuk Green Bike adalah pada tahun 2022 adalah 279.104 unit. Demand menunjukkan tren yang stabil dan terus meningkat sepanjang tahun. Lalu metode holds mampu menangkap tren demand secara efektif. Hasil forecasting menunjukkan perlunya kapasitas produksi yang memadai. Forecast ini digunakan sebagai dasar dalam aggregate planning dan capacity planning. Jadi dari forecasting kita mendapatkan insight bahwa sales trendnya akan naik dari sekitar 57.000 sampai 84.000 unit. Lalu puncak tertinggi permintaan berada pada September 2022 sebanyak 100.654 unit. Lalu lanjut ke modul 2 yaitu aggregate planning. Strategi aggregate planning dievaluasi untuk produksi Yellow Bike. Yang pertama ada beberapa metode aggregate planning. Yang pertama adalah Zero Inventory Plan. Pada metode ini terjadi fluktuasi tenaga kerja yang tinggi akibat proses hiring dan firing setiap bulan. Lalu total wage cost sebesar 3,51 miliar. Lalu hiring cost sebesar 17,71 juta, firing cost sebesar 365,4 juta. Lalu constant workforce plan, yaitu metode yang kedua, ditemukan bahwa jumlah tenaga kerja stabil sebanyak 85 workers sepanjang planning horizon. Lalu tidak terdapat hiring cost maupun firing cost. Lalu metode yang ketiga, overtime-based strategies, yaitu ditemukan bahwa tidak terjadi overtime maupun lost sales. Produksi berlebih menyebabkan tingginya ending inventory. Lalu untuk cost comparison-nya, untuk perbandingan biayanya,
Zero inventory plan memiliki biaya yang lebih tinggi akibat hiring dan firing expenses. Lalu, constant workforce plan memiliki total biaya sebesar 102,05 miliar yang merupakan biaya terkecil dari keempat metode tersebut. Lalu, overtime lost sales menghasilkan total biaya sebesar 160,74 miliar dan overtime subcontract menghasilkan total biaya sebesar 156,61 miliar. Constant workforce plan mencapai total cost terendah. Strategi ini meminimalkan workforce-related costs dan inventory expenses. Constant workforce plan dipilih sebagai strategi yang paling cost efektif. Strategi ini memberikan production stability dan cost efficiency. Lalu untuk model 3 akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya untuk model 3, kami menganalisis product structure dan assembly process pada produk Yellow Bag. Berdasarkan hasil pengolahan data, produk ini memiliki struktur perakitan hingga 5 level produksi dengan total 20 jenis komponen. Proses perakitan terdiri dari 4 sub-assembly, 3 sub-assembly, dan 3 assembly utama sebelum menjadi final assembly A4 yang juga merupakan gabungan dari SA3 dan juga A3. Assembly chart menunjukkan bahwa perakitan dilakukan secara bertahap dari komponen dasar hingga produk akhir. Struktur bertingkat ini membantu mengurangi kompleksitas produksi dan mempermudah pengendalian kualitas serta alur kerja. Namun, sistem ini juga memiliki risiko karena keterlambatan pada level bawah dapat memengaruhi proses perakitan secara keseluruhan. Lalu kita lanjut ke modul 4. Untuk modul 4, kami melakukan analisis Master Production Schedule atau MPS untuk periode Januari sampai Desember 2022. Perencanaan MPS disusun berdasarkan stok awal 500 unit, safety stock dengan 8.750 unit, dan juga lead time selama 1 bulan. Produksi tertinggi terjadi pada bulan November sebesar 50.327 unit, sedangkan produksi terendah terjadi pada bulan Maret sebesar 36.510 unit. Pada periode Januari hingga April, persediaan masih berada pada level aman. Namun, mulai Mei hingga September terjadi penurunan persediaan dengan titik terendah pada bulan Juni. Pada periode Oktober hingga Desember terjadi risiko stock out karena persediaan bernilai negatif, sehingga menunjukkan bahwa strategi produksi yang digunakan masih kurang stabil. Lalu untuk modul 5 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk model 5 yaitu Material Requirement Planning, MRP dikembangkan berdasarkan Production Schedule atau MPS. Planning horizon yang digunakan adalah 12 periode, yaitu pada tahun 2022. Struktur produk terdiri dari beberapa level, dari level 1 hingga level 6. Contoh data komponen utama yaitu tire, on hand 243 unit, safety stock 236 unit, kemudian lot size 90 unit. Untuk hub, lot size 20 unit, lead time 2 periods. Perhitungan MRP dilakukan secara bertahap dari top level assembly hingga basic components. Tujuan utamanya adalah memastikan material availability untuk produksi Yellow Bike. Untuk result dan key finding untuk gross requirement berfluktuasi mengikuti pola MPS. Puncak demand komponen terjadi pada periode 11 yaitu mencapai 100.654 unit. Beberapa komponen mengalami negative project available balance atau PAB apabila tidak dilakukan orders. Planned orders release dijadwalkan lebih awal untuk mengantisipasi komponen lead times. Schedule receipt membantu menjaga keseimbangan inventory antara lain yang pertama rim 101.382 unit pada periode 5, kemudian tire 1.384 unit pada periode 8. Kebijakan lot sizing menyebabkan adanya inventory carryover di akhir beberapa periode. Penerapan MRP mencegah terjadinya material shortage dan mendukung stable production executions. Lanjut ke model 6 yaitu lot sizing. Lot sizing digunakan untuk menentukan optimal order
quantity sebagai komponen produksi. Data demand diperoleh dari Master Production Schedule atau MPS yang di model 5. Planning horizon yang digunakan adalah 12 period sama seperti MPS yaitu pada tahun 2022. Beberapa teknik load sizing yang dievaluasi meliputi silver meal, part period balancing atau PPB, last unit cost atau LUC, dan Wagner within. Komponen biaya yang dipertimbangkan mencakup ordering atau setup cost dan holding cost. Analisis load sizing mendukung cost efisien material and production planning. Load sizing result. Metode list unit cost atau LUC menghasilkan biaya terendah untuk komponen utama. Kebijakan optimal untuk sebagian besar komponen adalah lot for lot ordering. Tingginya holding cost menyebabkan konsolidasi pemesanan antara periode menjadi tidak efisien. Kemudian untuk total lot sizing cost untuk komponen utama dapat diminimalkan dengan pendekatan LUC. Expected profit dari produksi Yellowback adalah sebesar 3.488.489.075.380. Keputusan lot sizing ini berpengaruh signifikan terhadap total production cost dan profitability. Nah, ini kemudian adalah total profit projection untuk La Familia Bake Production, yaitu 3,5 triliun. Lanjut, untuk selanjutnya model 7 akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian model 7 ada inventory subject to known demand. Kanban merupakan pool-based inventory control system yang digerakkan oleh actual demand. Order ini dipicu oleh consumption, bukan berdasarkan forecast. Kanban sesuai diterapkan pada kondisi stable demand dan sistem produksi JIT atau just in time. Data input yang digunakan yaitu container capacity, process time, delay time, dan move time, serta storage capacity per komponen. Analisis Kanban ini diterapkan pada 5 work centers, dari work center 1 sampai work centers 5. Tujuan penerapan Kanban sistem ini untuk mengendalikan inventory level dan order quantity secara efisien. Result dan key insight dari Kanban ini, container capacity bervariasi antar komponen, di mana basket ada 25 units, tire 30, rim 30, dan pedals ada 45 unit. Total lead time setiap komponen dihitung berdasarkan process time plus delay time plus move time. Kanban ini membatasi akumulasi inventory dengan memicu order hanya ketika kontainer kosong. Sistem ini menurunkan holding cost dengan menghindari excess stock. Tapi keterbatasan utama dari Kanban ini adalah frekuensi setup yang lebih tinggi, serta resiko stock out jika terjadi gangguan pasokan. Penerapan Kanban efektif dalam menjaga inventory disiplin pada produksi Yellowback. Selanjutnya, ada modul 8, Operation Scheduling. Production Scheduling Methods. Tujuan utama dari scheduling adalah meminimalkan total make spend. Dua algoritma scheduling yang diterapkan adalah Johnson Algorithm, yang merupakan two machine flow shop, terus Campbell-Dudek-Smith atau CDS Algorithm. Proses produksi melibatkan 4 machines, lathe, milling, drilling, dan CNC. 5 komponen utama yang dijadwalkan meliputi brake pads, caliper mount bolts, rotor, dan hydraulic hose. Algoritma CDS memperluas logika Johnson Algorithm untuk sistem dengan multiple machines dan berbagai alternatif aliran proses. Terus scheduling results dan capacity analisisnya, algoritma CDS menghasilkan production sequence yang visible untuk sistem multi-machine flow shop. Kebutuhan workforce berfluktuasi sepanjang minggu, di mana minimumnya 55 operator di hari Rabu dan maksimum 65 operator di Tuesday and Friday. Rata-rata kebutuhan workforce adalah sekitar 60 operator per hari. Pengaturan shift scheduling ini menjamin production continuity dari Senin sampai Minggu. Algoritma CDS lebih sesuai dibandingkan Johnson Algorithm untuk La Familia Bake karena melibatkan multiple machines. Penerapan proper scheduling meningkatkan capacity utilization dan mengurangi production delays. Di sini dari
dari modul 1 sampai 8, key insight-nya adalah demand forecasting, enable capacity planning. Overtime plus subcontract merupakan yang paling efektif dari segi cost. MRP, ensure material availability, dan lot sizing mengoptimalkan production batches. Rekomendasinya adalah untuk menggunakan Holtz method untuk forecast. Terus untuk mengimplementasi strategi overtime plus subkontrak, maintain 8.750 unit of bike sebagai safety stock, monitor PAB setiap bulan, dan mengoptimalkan lot sizes secara continuously. Sekian presentasi dari grup POA 01. Terima kasih.